Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan saya Najwa Rizkina yang menjadi eh, moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok satu, yaitu ada Nur Aida Fitria, Siti Irdayanti, Putri Norahayu, eh, Muhammad Ansari, dan Yoga Gusti Firmanto. Pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai akan memaparkan mengenai hasil observasi kami di SMK Negeri 1 Banjarmasin tentang masalah-masalah dalam pembelajaran. Jadi SMK Negeri 1 Banjarmasin ini merupakan sekolah kejuruan yang berada di Jalan Mula Warman nomor 45 di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sekolah ini berdiri sejak 23 Agustus 1954. Untuk kepala sekolah saat ini yaitu Ibu Agustin Purnomosari SPD MPD. Selanjutnya jumlah guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Banjarmasin ini terdapat 85 orang. Kemudian jumlah kelasnya 45. Kemudian jumlah siswa per kelasnya ada 35 siswa dan jumlah siswa seluruhnya ada 1.542 orang. Di SMK Negeri 1 Banjarmasin ini terdapat 5 program keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, desain komunikasi visual, dan terakhir teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada observasi ini kami melakukan wawancara terhadap siswa kelas 11A TJKT. Untuk kelas 11A TJKT ini di guru wali kelasnya yaitu Ibu Megawati Eskom. Untuk indikator-indikatornya saya persilahkan kepada rekan saya. Pada pernyataan pertama, kami memberi poin 3 karena pada proses pembelajaran, guru memberikan banyak aktivitas yang bervariasi melalui studi tour, mading, pameran, dan kerja kelompok. Untuk pernyataan kedua, kami memberi poin 4, dapat dilihat dari tingkat pemahaman guru akan peserta didik, di mana bagi peserta didik yang masih belum paham akan materi, guru bersedia untuk memberikan pemahaman ulang atau penyampaian ulang akan materi tersebut. Untuk pernyataan ketiga, kami memberi poin 3 yaitu masih kurang memuaskan tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Untuk pernyataan keempat, kami beri poin 2 dikarenakan guru masih minim dalam memberikan motivasi dalam keberhasilan pembelajaran. Pada pernyataan kelima, kami beri poin 3 dikarenakan guru masih saling terkait satu sama lain dalam menentukan atau memotivasi akan proses pembelajaran peserta didik. Yang pernyataan keenam, kami memberi poin keempat dikarenakan rancangan yang diberikan guru dalam merespon peserta didik yang kurang paham dalam pembelajaran atau mata pelajaran yang beliau ampu, adanya
penyampaian ulang, siswa diminta menemui beliau untuk diberikan pemaparan ulang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk mengenai pengamatan terhadap RPP. Cai. Yang pertama, indikator pertama itu kami memberi poin keempat karena guru sudah melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan RPP. Yang kedua, itu kami memberi poin kedua karena guru melaksanakan aktivitas itu masih belum bertujuan, sehingga guru itu menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. Yang ketiga, kami memberi poin 3 karena guru menginformasikan informasi baru seperti kayak menambahkan materi di akhir pembelajaran untuk meningkatkan tingkat kemampuan belajar peserta didik tersebut. Yang indikator nomor 4, kami memberikan nilai ke poin keempat karena guru bila ada siswa yang salah, maka guru menyikapi terlebih dulu pada peserta didik tersebut. Yang poin kelima, kami memberi ketiga karena guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Yang keenam, kami memberi nilai 4 karena guru mengerti rancangan yang sudah disusun sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Yang ketujuh, kami memberikan nilai 2 karena guru ingin tahu proses dan hasil dari peserta didik. Yang kedelapan, kami memberikan nilai 3 karena guru bagus dalam melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan menyesuaikan kondisi kelas. Kesembilan, kami memberikan nilai 4 karena guru selalu mempersilahkan peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan, maupun berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Yang ke-10, kami memberikan nilai 2 karena guru kurang dalam mengevaluasi peserta didik untuk membantu proses peserta didiknya. Yang ke-11, kami memberikan nilai 1 karena guru tidak menggunakan alat bantu dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi kepada peserta didiknya. Dikembalikan ke moderator. Baik, untuk indikator selanjutnya saya persilahkan untuk rekan yang lain lagi. Baik, untuk indikator yang selanjutnya akan saya paparkan sendiri. Poin yang pertama, kami memberikan nilai 3 karena guru sudah cukup bagus dalam mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik yang ada di kelas. Kemudian untuk yang nomor 2, kami memberikan nilai 3 karena guru juga sudah cukup bagus dalam memastikan bahwa semua siswa peserta didik dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ke nomor 3, kami memberi poin 3 lagi karena guru juga sudah cukup bagus dalam mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Kemudian nomor 4, kami memberikan nilai 2 karena guru sudah cukup sudah mulai mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lain. Kemudian nomor 5, kami memberikan nilai 4 karena guru sudah sangat bagus dalam membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Yang untuk indikator terakhir kami memberikan nilai 2 karena guru cukup
memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tidak tersisihkan. Untuk hasil wawancara dari siswa akan saya persilahkan kepada Putri Nur Rahayu. Untuk Putri Nur Rahayu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari siswa yang diwawancarai. Yang pertama ada Ahmad Saputra. Ahmad Saputra ini mempunyai mata pelajaran disukai kejuruan dan yang tidak disukai itu matematika. Masalah belajar yang dialami dari Ahmad Saputra ini merasa malas untuk ke sekolah dan solusinya dari si Ahmad ini tetap ingin ke sekolah karena ingin bertemu dengan teman-teman, bermain bersama teman. Gaya belajar dari Ahmad Saputra visual, jadi harus melihat mimik muka dari si guru ketika pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua ada dari Muhammad Irfansyah. Mapel yang disukai sama, yaitu kejuruan, dan mata pelajaran yang tidak disukai pun sama, matematika. Masalah belajar yang dialami dari Muhammad Irfansyah ini tidak ada, dan gaya belajarnya itu auditori dan kinestetik. Selanjutnya ada Septia Hadliani. Mata pelajaran yang disukai itu kejuruan sama, dan mapel yang tidak disukai itu matematika. Masalah belajarnya itu kadang guru tidak menjelaskan, hanya memberi tugas. Solusinya itu mencari informasi sendiri di internet atau bertanya kepada teman yang sudah bisa. Gaya belajarnya kinestetik, jadi si Tia ini lebih paham ketika si guru mempraktikkan pembelajaran yang disampaikan. Dan ada Farlina Aprilianti. Mata pelajaran yang disukai itu bahasa Indonesia, dan mata pelajaran yang tidak disukai itu tidak ada. Jadi semua suka. Masalah belajar yang dialami itu cara penyampaian materi oleh dari si guru pengajar ini. Solusinya yaitu agar si guru pengajar lebih santai dalam menyampaikan agar bisa menangkap pemahaman dari yang materi yang disampaikan. Gaya belajar dari Farlina ini visual, jadi harus melihat mimik muka dari si guru ketika menyampaikan materi tadi sama seperti si Ahmad tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri Nur Rahayu atas penyampaian materinya. Selanjutnya, hasil observasi kami di SMK Negeri 1 Banjarmasin, kami menemukan hasil sebagai berikut, yaitu dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru memiliki beberapa strategi, di antaranya ada penugasan, kerja kelompok, study tour, mading, serta pameran. Ini dilakukan untuk mencek keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar tersebut. Selanjutnya, ketika materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut belum dapat dipahami dan waktu pembelajarannya sudah habis, maka guru ini akan melakukan penyampaian ulang kepada peserta didik melalui grup WhatsApp, atau peserta didik tersebut disuruh untuk menemui guru yang bersangkutan ke ruang guru. Kemudian pada observasi tersebut, kami juga menemukan masalah-masalah belajar, yaitu dari peserta didik, terdapat rasa malas dan kurangnya motivasi untuk belajar, sedangkan dari pihak pengajar masih belum menerapkan tempat peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya pembelajaran yang kurang efektif. Selanjutnya yaitu masalah lain yang kami temukan adalah ketika penyampaian materi di kelas yaitu terlalu cepat sehingga sulit untuk ditangkap oleh peserta didik. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari kurikulum yang mengharuskan para guru menyampaikan materi yang sangat banyak. Baik, jadi dari hasil pemaparan yang udah kami paparkan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa
SMK Negeri 1 Banjarmasin ini merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki 5 program keahlian. Pada tahun 2023 ini, SMK Negeri 1 Banjarmasin tercatat memiliki 85 pendidik, 1.542 peserta didik secara keseluruhan, dan terdapat 44 rombongan belajar yang mana pada setiap rombongan belajar terdiri dari kurang lebih 35 peserta didik. Untuk guru sejarah di SMK Negeri 1 Marta Banjarmasin ini berjumlah 2 orang, yang mana salah satunya Bapak Romi Adi Wisesa, SPD, selaku guru yang kami wawancarai. Dalam hasil indikator pada pembahasan sebelumnya, juga menerangkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam proses pembelajaran, mulai dari materi yang harus diajarkan terlalu banyak dengan waktu yang terbatas, penyampaian materi yang kurang dapat dipahami, serta kondisi kelas yang kurang kondusif. Ada juga yang mengatakan jika adanya rasa malas bersekolah. Saran dari kami selaku kelompok 1 yaitu masalah dalam belajar mungkin merupakan hal yang umum, namun masalah tersebut dapat diatasi dengan hal-hal berikut, yaitu ketika materi pembelajaran yang harus disampaikan ke peserta didik dirasa banyak dan waktunya singkat, maka sebagai guru dapat memilih mana nih mata pembelajaran yang harus diprioritaskan, yang paling penting, yang harus diajarkan terlebih dahulu, dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar minat peserta didik dapat terjaga. Kemudian saran yang kedua yaitu keadaan ruang kelas yang harus kondusif agar peserta didik ini dapat lebih fokus untuk menerima materi pembelajaran. Namun jika suasana kelas dirasa kurang kondusif, maka langkah yang dapat diambil yaitu mengatur tata letak kelas agar peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian ruang kelas memiliki space atau ruang untuk peserta didik bergerak serta pencahayaan yang baik. Kemudian kebisingan dalam kelas dapat dikelola dengan menerapkan larangan berbicara dengan suara yang keras, atau jika kebisingan berasal dari luar kelas, maka dapat menggunakan tirai untuk mengurangi kebisingan yang ada. Yang terakhir, saran dari kami yaitu guru ini mengajak peserta didik berdiskusi untuk memperbaiki situasi kelas. Mungkin itu saja penyampaian hasil observasi kami di SMK Negeri 1 Banjarmasin. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 izin undur diri.